Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan mengikuti PA Pemuda dan Profesional dari Gereja Reform Injili Pondok Indah yang kita bersyukur boleh menjadi satu PA yang dimulai pada tahun 2021 ini. Pada malam hari ini kembali saya ingin memberitahukan sebelum kita memulai PA kita, hari ini akan dibuka untuk tanya jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan waktu mengikuti PA ini, boleh mengirimkan pertanyaan, nanti akan ditampilkan nomor handphone yang tertera untuk mengirimkan pertanyaan ke sana. Ya, tema yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah tentang perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu mutiara yang berharga. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Kalau Tuhan yang boleh menolong kami melalui hari-hari yang kelam di tahun 2020. Dan kami tahu, tahun 2021 ini kami masih menghadapi satu bahaya yang sama dalam pandemi yang sama. Tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan yang masih menyertai kami sebagaimana Tuhan menyertai kami di tahun yang lampau. Dan kami berdoa supaya firman Tuhan yang kami gumulkan sepanjang hidup kami, bahkan termasuk ketika kami belajar pada malam hari ini dalam PA, Tuhan sendiri yang boleh memberikan satu pencerahan kepada kami, berikan makna hidup, berikan satu nilai yang begitu berharga untuk kami boleh pegang dan dapatkan, untuk kami tidak hidup sia-sia. Ya Tuhan boleh bekerja dan memimpin dalam PA yang kami lakukan pada malam hari ini. Berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai perumpamaan Tuhan Yesus. Dan tema yang saya pilih adalah perumpamaan tentang mutiara yang berharga. A valuable pearl. Nah, sedikit sebelum saya masuk ke dalam perumpamaan tentang mutiara yang berharga yang dari Matius 13 ini. Mungkin saya ingin sedikit membahas mengenai tentang perumpamaan sendiri. Bahwa perumpamaan ini sejak awal mula, ya kita tahu kita menerima kitab suci yang sama, tapi cara membaca itu bisa berbeda-beda. Dan cara Bapak gereja mula-mula membaca daripada perumpamaan secara khusus, itu mungkin punya cara pembacaan yang berbeda. Tapi saya percaya waktu dunia berkembang, kita harus hati-hati gitu ya, ketika kita membaca perumpamaan. Jangan sampai kita jatuh kepada satu pemahaman yang naturalis. Pemahaman yang sejak masa pencerahan itu mulai membuang segala mitos, hal-hal supranatural, dan melihat hanya hal-hal yang jasmania saja, hanya hal-hal yang hurufiah saja, yang letterlock, yang bisa diterima. Dan saya percaya ini punya dampak waktu kita membaca juga perumpamaan. Perumpamaan pada akhirnya seringkali driving force yang mendorong daripada interpretasi pada saat ini. Itulah cara pandang naturalisme, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam hal teologi pun, banyak yang coba mengkritisi bahwa teologi Kristen itu begitu dipengaruhi oleh elemen-elemen Yunani, dalam kepercayaan masyarakat saat itu gitu ya. Kepercayaan Yunani yang pada akhirnya coba dibuang, disingkirkan. Bahwa itu sesuatu hal yang asing kesannya, tidak terkait dengan kesejatian daripada firman Tuhan. Tapi saya percaya ini satu hal yang ekstrim yang lain, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa serta-merta langsung buang begitu saja gitu ya. Saya percaya nanti waktu kita lihat gitu ya, Matius 13, kenapa misalnya Matius pakai istilah Kingdom of Heaven, itu ada aspek mau menginclude, mau memberikan satu Injil yang bisa menjawab kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang pada saat itu gitu. Nah, pengaruh daripada naturalisme ini misalnya juga terkait dengan khotbah-khotbah yang kita dengar pada hari Minggu misalnya, atau pas PA atau apa gitu ya. Mungkin jadi jarang kita mendengar khotbah tentang malaikat misalnya. Malaikat adalah satu ide daripada kepercayaan yang mitos juga mungkin, meskipun dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Tapi kemudian malaikat sepertinya tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk diinterpretasikan. Nah, ini saya gak sadar gitu ya, waktu saya kerjakan tugas studi saya gitu,
studi saya terus bicara soal malaikat, terus bicara malaikat yang dipilih, elect angels gitu ya. Sampai-sampai dipertanyakan, memang ada istilah konsep pilihan gitu ya dalam makhluk yang namanya malaikat. Dan waktu kembali saya coba teliti gitu ya, memang itu ada gitu. Paulus sendiri katakan di hadapan Allah dan malaikat-malaikat yang dipilih gitu, before God and His elect angels. Jadi sesuatu yang dunia barat seringkali sudah ya terbaptis, terhanyut gitu ya, dengan satu konsep naturalisme, dan akhirnya ya hal-hal seperti malaikat pun juga dibuang. Nah, ini satu kebahayaan yang kita harus hati-hati. Nah, ambil contoh tentang mutiara sendiri gitu ya. Konsep mutiara ini boleh dikatakan tidak ada di dalam budaya Yahudi. Hanya ada satu referensi dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Ayub. Nah, kitab Ayub itu lebih kitab bijaksana gitu kan. Bukan terkait dengan ritual kehidupan sehari-hari, kehidupan keagamaan daripada orang-orang Israel. Orang Israel mungkin lebih ya batu-batu yang berharga gitu ya. Ada 12 batu di breastplate-nya imam besar. Tapi bicara soal ya mutiara gitu ya. Ini sesuatu yang munculnya justru di Perjanjian Baru. Meskipun hanya ya ada muncul satu kali gitu ya, tapi di kitab Ayub. Dan saya percaya Tuhan Yesus memakai gambaran mutiara, itu sudah terjadi infiltrasi budaya Helenisme, budaya daripada Yunani yang masuk ke dalam masyarakat Yahudi saat itu. Sehingga kita tidak boleh langsung serta-merta buang. Yahudi punya satu kepercayaan bahwa dunia air, perairan, laut gitu ya, itu suatu hal yang chaos sifatnya. Ya memang dari penciptaan itu dinyatakan gitu. Suatu yang chaos, terus Tuhan munculkan order, ada tanah yang kering, dan lain-lain. Tapi bukan berarti kemudian kita buang gambaran tentang mutiara ini. Gambaran tentang mutiara yang ya kita tahu jelas gitu ya, harus diproduksi secara alami dari lautan. Dan saya percaya dalam perdagangan itu pengaruh dibawa oleh orang-orang yang kebudayaan Yunani. Nah, maka waktu kita mengerti perumpamaan, kita harus mengerti ada layers-layers-nya gitu ya. Ada lapisan-lapisan yang mempengaruhi pandangan kita, yang memfilter pandangan kita. Kita seringkali dalam konteks sekarang gitu ya, kita punya cara pandang kita yang berbeda dengan cara pandang ya orang-orang Kristen mula-mula, para rasul yang ikut Tuhan Yesus gitu. Sehingga kita harus pekakan hal ini, bahwa itu bukan lagi menjadi satu ya seperti kacamata gitu ya. Kacamata yang ya kalau kita pakai kacamata merah jambu, semuanya terlihat menyenangkan gitu. Warna pink semuanya. Tapi terlebih lagi gitu ya, itu begitu melekat pada kita, sehingga bukan lagi satu kacamata, tapi ya nempel di mata kita, mungkin lebih seperti contact lens gitu ya. Jadi kita harus ya aware akan layer-layer yang ada ini. Ya, begituan tadi pagi juga waktu master class gitu ya. Si Pentong juga katakan, ya kita nggak bisa cuma tafsirkan secara harafiah saja, secara letterlek. Ada bagian-bagian rohani yang kita harus lihat juga, gali, yang terkait satu dengan yang lain. Dan inilah satu bagian daripada teologi yang organis sifatnya, di mana ya satu ayat itu terkait dengan ayat-ayat yang lainnya dalam kitab suci. Nah, dalam perumpamaan gitu ya, pun kita lihat ada dua layer di sana. Ada layer pertama adalah konteks aslinya, di mana Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya atau kepada murid-murid yang lain gitu ya, bukan saja kepada para rasul. Itu konteks yang pertama gitu, yang dilakukan dalam bahasa ya Aramaik, bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus dan yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi ada konteks yang kedua juga yang kita terima, karena kita nggak terima langsung, kita tidak dengar langsung dari Tuhan Yesus. Itu konteks dari Injil yang Matius tujukan kepada ya para pembaca atau penerima Injil yang pertama tersebut. Nah, waktu Matius tuliskan pakai bahasa, bukan bahasa Aramik, tapi bahasa Yunani. Sehingga sudah ada translation di sana, sudah ada peralihan bahasa, sudah ada pemahaman secara teologi yang diajarkan, disampaikan oleh Matius. Maka di sini kita harus lihat bahwa bukan semata-mata budaya infiltrasi dari Yunani yang masuk ke dalam ya keyahudian atau kekristenan gitu ya. Tapi kita harus lihat ya opposite direction-nya juga gitu. Bahwa kebudayaan Yahudi, pemahaman yang dimiliki yang benar tentang Allah yang diwarisi oleh nenek moyang Israel gitu ya, itu juga yang masuk menginfiltrasi daripada budaya-budaya Yunani. Bisa pakai ya kosakatanya mereka, tapi dalam pengertian yang tepat, pengertian yang skriptural, yang biblikal. Nah, dalam Matius 13, Bapak Ibu sekalian,
tema besarnya adalah ini satu kumpulan tentang perumpamaan kerajaan sorga. Ada 7 perumpamaan yang dicatat di pasal 13 daripada Injil Matius. Itu perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang lalang, perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang ragi, perumpamaan tentang harta terpendam, perumpamaan tentang mutiara yang berharga, dan yang ketujuh, perumpamaan tentang pukat. Nah, menarik bahwa ya Matius gitu ya, mengumpulkan semua pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga dan dijadikan satu gitu. Bukan Tuhan Yesus langsung mengajar sekaligus gitu ya. Itu juga tidak dipercaya oleh Calvin gitu. Calvin percaya Matius itu kumpulkan termasuk nanti ya perikop yang lain gitu ya, khotbah di bukit, Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7 gitu. Itu dikumpulkan oleh Matius untuk mengajarkan satu bagian yang penting. Nah, pasal 13 ini satu bagian yang saya percaya penting gitu ya, 7. Ada 7 perumpamaan, dan malam ini kita membahas ya perumpamaan yang ke-6, perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Nah, kita lihat teksnya. The parable of the pearl of great value. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Hanya 2 ayat, Matius pasal 13 ayat 45 sampai 46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, pertama yang mungkin kita bisa ya kritisi gitu ya, tentang kata kingdom of God. Dan di sini dalam pasal 13 Injil Matius, Matius pakai istilah kingdom of heaven, kerajaan sorga, bukan kerajaan Allah. Nah, seringkali para penafsir gitu ya, coba katakan, at least yang dulu gitu ya, mereka katakan bahwa ya ini karena Matius tuliskan kepada orang-orang Yahudi gitu ya, dan sangat respect akan nama Tuhan, tetragrammaton YHWH, Yahweh, sehingga akhirnya ya diubah gitu ya, kingdom of God itu lebih dipakai kingdom of heaven daripada kingdom of God. Tapi ada yang kemudian tidak setuju gitu ya. Kenapa? Karena kembali dalam Injil Matius itu ada 5 kali muncul pemakaian istilah kingdom of God. Maka ya kalau mau konsisten gitu ya, maka harusnya Matius itu pakai hanya istilah kingdom of heaven saja. Tapi kita tahu tidak demikian. Matius namanya 33, carilah dahulu kerajaan Allah, kingdom of God. Itu muncul di sana. Sehingga pasti ada maksud yang lain gitu ya. Dan disinilah kembali kita harus lihat gitu ya. Ini hanya unik di Matius yang pakai istilah kingdom of heaven. Injil lain tidak pakai kingdom of heaven. Dan di surat-surat yang lain juga istilahnya lebih kingdom of God dan tidak pakai kingdom of heaven. Yang memang waktu dibaca Matius ya pasal 13, pasal 12 gitu ya. Itu dijelaskan juga the kingdom of the Son of Man, kingdom of our Father gitu ya, the righteous gitu, the righteous. Atau juga kingdom that is greater than Solomon, pasal 12 ayat 42. Namun yang menarik adalah kembali kita tahu istilah kingdom of heaven itu dalam bahasa Grikanya gitu ya, bahasa yang dituliskan untuk menuliskan perjanjian baru. Itu pakai istilah apa? Basileia ton oranon. Oranon. Itu adalah satu kata yang ya kita sekarang kenalnya ya seperti nama planet gitu ya, Uranus gitu kan. Tapi itulah nama dewa gitu, nama dewa Yunani yang menguasai gitu ya, sky, yang menguasai langit. Nah itu yang dipakai oleh Matius, dan kembali unik Matius yang pakai istilah kingdom of heaven ini, Basileia ton oranon. Sehingga ada satu upaya untuk ya memberitakan sesuatu yang relevan kepada orang-orang yang non-Yahudi sebenarnya di sini. Ini bukan pertama-tama concern-nya kepada orang Yahudi, karena orang Yahudi tetap bisa pakai ya nama Tuhan gitu ya, tapi sebutnya sebagai Adonai, Lord, dengan L-nya L yang kecil gitu ya. Bisa pakai istilah ya yang seperti itu loh. The kingdom of Lord. Tapi Matius justru pakai istilah kingdom of heaven. Kingdom of heaven. Nah ini yang kemudian coba diajarkan dalam Matius pasal 13 yang bicara tentang perumpamaan mutiara yang berharga ini, kingdom of heaven.
Hal yang pertama kita bisa lihat adalah ya nilai daripada kerajaan. Bahwa kerajaan ini begitu penting, kerajaan sorga ini begitu penting, sehingga digambarkan ya seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, terus ketemu mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ada satu upaya habis-habisan yang dikerjakan karena melihat pentingnya, berharganya ya kerajaan Allah ini, kerajaan sorga ini. Dia menjual seluruh miliknya untuk dapatkan mutiara yang sangat berharga itu. Dan ini kembali kita lihat, kita sandingkan dengan Matius 6 ayat 33. Itu hal yang ya paralel gitu ya. Tetapi carilah dahulu, seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Ada satu prioritas bahwa ini yang paling penting, yang utama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka itu akan ditambahkan kepadamu. Ini satu berita yang kembali unik gitu ya. Kenapa? Karena hanya muncul dalam Injil Matius. Tidak muncul dalam Injil yang lain. Gitu. Injil yang lain ya tentu saja ada mencatat ya perumpamaan yang sama gitu ya, atau hal-hal yang lain gitu ya. Tapi ya misalnya tentang perumpamaan tentang mutiara yang berharga ini hanya muncul dalam ya Injil Matius, dan juga Matius 6 ayat 33 yang kita kenal, familiar. Ini hanya muncul di dalam kitab Matius. Maka ada satu pesan yang pribadi yang kalau kita coba telusur gitu ya. Matius pasti ada satu ya pemahaman yang personal yang dia ingin memang sampaikan gitu kepada para penerima Injilnya. Bahwa dia menghidupi, bukan saja dia mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tapi dia juga menghidupi pencarian akan kerajaan Allah ini, pengutamaan akan kerajaan Allah ini, prioritas yang utama, dan bagaimana berharganya itu digambarkan seperti mutiara yang sangat berharga. Dan kita tahu dia adalah seorang yang mengikut menjadi murid Tuhan Yesus, sehingga dia sudah tinggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Nah, mutiara dipakai sebagai perumpamaan. Waktu kita lihat ya mutiara sebagai satu perhiasan gitu ya, yang kita tahu, kita familiar semua. Mutiara itu sesuatu yang sebenarnya muncul atau diproduksi secara natural, secara alamiah. Hanya abad belakangan saja gitu ya, 2 abad terakhir atau 3 abad terakhir itu, yang orang mulai kembangkan mutiara secara budidaya, di-cultivate. Dan ada perbedaan kalau kita lihat, yang tumbuh secara natural dengan yang ya dimunculkan secara kultur gitu ya, dibudidayakan gitu. Kalau dibudidayakan itu dimasukkan ya sesuatu yang sudah bulat gitu ya, jadi intinya itu dimasukkan ke klem, ke kerang, untuk kemudian kerang tersebut ya lapisi bagian luarnya sehingga akhirnya menjadi seperti mutiara juga. Tapi kalau dilihat secara struktur dalamnya maka berbeda gitu ya. Yang natural, yang alamiah itu ada lapisan-lapisannya gitu. Kan itu prosesnya yang butuh waktu, itu nggak instan, nggak cepat. Itu butuh waktu sehingga ya ada lapisan yang dikerjakan, itu butuh waktu bertahun-tahun sehingga akhirnya bisa menjadi mutiara, dan ya tergantung klaim itu sampai kapan ditemukan gitu ya. Mutiara itu mungkin bisa terus besar gitu. Nah, ini yang terjadi. Pada zaman ya Tuhan Yesus gitu ya, ya belum ada mutiara yang dibudidayakan. Yang adanya hanya mutiara yang natural, yang alami ya, sehingga jauh lebih berharga lagi gitu, untuk mendapatkan ya sebuah mutiara itu. Wah, ini sesuatu yang ya harus dicari dari laut, harus ditemukan tempat yang dalam, harus ya membuka kemudian dari kerang tersebut gitu ya, untuk kemudian bisa mendapatkan mutiara ini. Sangat berharga. Dan kedua, kita lihat Matius juga katakan yang dicari oleh pedagang ini, pertama-tama dia adalah katakan mencari banyak mutiara, dia plural. Mencari mutiara yang indah, beautiful atau fine pearls gitu. Ya. Ini kalau dilihat ada gambar secara warna gitu ya. Mutiara-mutiara yang demikian banyaknya secara warna, meskipun mungkin katanya hanya 3 saja gitu ya secara natural. Semua ada gradasinya. Tapi pada akhirnya yang ditemukan oleh pedagang ini hanya 1 saja. One pearl. Bukan banyak mutiara, tapi 1 mutiara. Singular. Nah, itu yang kemudian dikejar, dilihat begitu berharga, dan mereka dikejar, dia jual seluruh miliknya
untuk dapatkan satu yang berharga tersebut. Sehingga dipakai istilah politimon, sangat berharga. Kontras dengan pearls yang jamak tersebut, yang plural tersebut, hanya dipakai istilah indah gitu ya, fine atau kalos. Nah, kata politimon ini, politimos, itu hanya muncul 3 kali dalam Perjanjian Baru. Matius 13, terus kemudian Yohanes 12 ayat 3, dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, yang kembali menyatakan begitu berharganya gitu ya. Poli itu jamak gitu ya, very atau multiple istilahnya. Terus kemudian timon, honor, satu kehormatan, satu hal yang demikian valuable, yang begitu berharga. Nah, dalam Yohanes 12 ayat ketiga, itu peristiwa Maria yang mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah ini. Ini pakai istilah politimon. Minyak narwastu, minyak yang biasanya dipakai oleh seorang gadis, disimpan baik-baik untuk hari nanti pernikahannya, dan itu yang dia pakai untuk mengurapi kaki Yesus. Demikian berharga untuk menunjukkan minyak yang narwastu tersebut. Dan Petrus dalam suratnya 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 menyatakan apa yang paling berharga. Yang paling berharga itu adalah iman. Iman yang dimurnikan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dan nanti akhirnya apa? Kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah konteks nuansa daripada istilah kata politimos ini, politimon. Mutiara yang demikian berharga. Dan apa yang disignify gitu ya, yang direpresentasikan dengan mutiara ini. Kita boleh pakai secara pengertian yang clear gitu ya. Perumpamaan itu memakai hal-hal yang materi, yang secara fisik, hal yang dalam kehidupan sehari-hari untuk mengajar sesuatu yang lebih dalam daripada yang terlihat, yang terdengar itu. Mengajar yang rohani. Dan kita lihat dari Ayub gitu ya. Ayub katakan apa? Bahwa mutiara, bijaksana itu jauh lebih berharga daripada mutiara. Maka dalam kitab Ayub, dalam Perjanjian Lama, kita lihat satu bijaksana, wisdom is more valuable than pearl. Bijaksana itu jauh lebih berharga daripada mutiara. Nah, maka di sini kemudian dalam pengertian mutiara nanti ada terkait dengan bijaksana di sana. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu nanti ada bijaksana yang terkandung dalam yang nanti kita lihat dalam kehidupan yang dicatat dalam kitab Injil. Dan yang kedua, yang dari Injil Matius sendiri, pasal yang ke-7 ayat yang ke-6b, itu dikatakan, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik dan mengoyak kamu. Nah, di sini value yang kemudian bisa dimengerti hanya oleh manusia, tapi bukan binatang. Tapi tentu saja ini Tuhan Yesus bukan bicara benar-benar soal babi gitu ya, tapi bicara kembali hal yang rohani gitu. Bicara tentang manusia yang ditebus, manusia yang diselamatkan, manusia yang sudah lahir baru, itu yang benar-benar bisa menghargai kerajaan surga itu benar-benar seperti mutiara, yang tidak akan menginjak-injak. Hewan tidak akan punya pengertian seperti itu. Hewan hanya akan babi gitu ya, hanya akan melihat, mengendus, mungkin masukkan ke mulutnya tapi keras, bisa dimakan gitu ya. Sehingga akhirnya dia injak-injak gitu. Dia tidak melihat betapa berharganya mutiara yang ada di hadapannya gitu. Tapi manusia bukan demikian. Manusia justru bisa melihat ada satu nilai value yang ada sehingga akan menghargai, tidak menganggap ini sama seperti pasir saja adanya. Dan ini keunikan kembali dari mutiara juga. Kenapa? Karena mutiara itu ada di dalam laut yang secara natural terjadi, di mana kerang itu waktu ada sesuatu yang asing, dan biasanya itu mungkin pasir gitu ya, yang masuk, yang mengganggu daripada kerang tersebut, itu dihasilkan dari satu suffering, penderitaan sebenarnya. Sehingga akhirnya mutiara itu pelan-pelan muncul, pelan-pelan dibentuk, dan pelan-pelan jadi, makin lama makin besar. Ada satu hiddenness yang sebenarnya yang ada di dalam kerang tersebut gitu ya. Kerang itu ada di dalam laut gitu kan. Terus kemudian kembali ada hidden lagi juga
mutiara itu ada di dalam kerang tersebut. Kerang yang tidak ada penampilan yang luar biasa menarik gitu ya. Nggak ada kerang yang warna-warni gitu dalam bagian luarnya gitu. Karena itu kerang itu hanya ya coklat saja gitu ya, hanya serupa dengan ya gambaran pasir atau terumbu karang yang ada gitu, sehingga ya tidak ada menariknya sama sekali gitu. Tapi di situ ada aspek hiddenness gitu ya, ada aspek yang ya sekalipun tersembunyi tapi berharga. Itu double hidden sebenarnya dalam mutiara. Pertama di dalam laut, gitu kan, itu sudah hidden pertama. Terus kedua ya di dalam kerang tersebut itu masih ada harus buka kerang tersebut gitu ya, baru dapatkan mutiara gitu. Maka ada ketersembunyian ya double gitu sifatnya untuk bisa mendapatkan mutiara. Maka diperlukanlah suatu kejelian daripada mata seorang pedagang gitu ya. Yang menarik ada satu paradoks di mana ya mutiara ini awalnya yang tersembunyi gitu ya, terus kemudian ditemukan, terus akhirnya bisa dinilai ya berharga gitu. Sesuatu yang muncul pertama-tama ya dari pasir yang tidak berharga sama sekali, ada miliaran pasir, nggak ada orang akan ya menyelam untuk mendapatkan ya sebutir pasir gitu. Tapi orang akan rela untuk menyelam untuk mendapatkan ya sebuah mutiara yang demikian berharga, sudah diproses oleh waktu, sehingga yang tidak berharga yang banyak ada terhampar di dasar lautan, itu akan boleh menjadi sebuah mutiara dan itu yang dicari. Nah butuh kejelian daripada ya kembali belajar dari gambaran seorang pedagang, a merchant gitu ya, yang mampu melihat dan menemukan, mencari, dan akhirnya melihat sesuatu yang berharga dan mau dapatkan yang berharga tersebut. Nah inilah yang nanti kita lihat gitu ya, the untouchable pearl gitu, sesuatu yang demikian berharga. Dan hal yang kedua yang kita bisa pelajari juga adalah bahwa mutiara yang berharga ini, maka orang yang mengerti akan langsung cepat-cepat dapatkan. Orang yang punya konsep ya atau mentalitas seorang pedagang gitu ya, dia tahu itu kalau ini ada barang yang bagus, pasti akan banyak orang yang mau cari barang tersebut, mau dapatkan barang tersebut, sehingga ada pengejaran secara waktu gitu. Dia harus segera jual seluruh milik yang dia punya untuk bisa cepat-cepat dapatkan mutiara yang berharga tersebut. Jangan sampai lepas dan akhirnya dimiliki oleh orang lain. Nah inilah yang kemudian kita harus belajar akan dua hal ini gitu ya. Sesuatu yang pertama-tama tersembunyi ditemukan, terus akhirnya ya ada orang yang jeli melihat ini memang berharga gitu. Dan kemudian akhirnya mengejar untuk sampai mendapatkan yang berharga tersebut. Sayang di sini nggak ada yang hadir secara fisik gitu ya. Kalau nggak saya mau tanyakan dulu. Iya, apa yang dimaksud dengan ya untouchable pearl gitu? Kira-kira apa gitu ya? Ya ternyata ya ada pearl, ada mutiara yang berharga gitu ya, tapi nggak bisa dipegang. Ya ini ada lukisan Girl with a Pearl Earring yang dilukis oleh seorang Belanda, Johannes Vermeer. Dilukis tahun 1665. Yang menarik kalau kita ya melihat kehidupan Vermeer gitu ya, lihat lukisan-lukisannya, dia seorang yang miskin, seorang yang tidak dihargai karyanya, seorang yang ya mungkin 200 tahun atau lebih zaman modern gitu ya, yang kemudian baru lihat dan appreciate dan ya hargai itu. Girl with a Pearl Earring ini ya dikatakan ya sebagai Mona Lisa-nya Belanda gitu ya. Kita tahu lukisan Mona Lisa itu sangat terkenal gitu. Value-nya juga ya priceless gitu ya, nggak bisa diestimasikan yang tersimpan di The Louvre. Tapi ini juga satu lukisan yang ya setara sebenarnya, sebanding dengan Mona Lisa, Girl with a Pearl Earring tersebut. Sekalipun Vermeer waktu dia masih hidup, itu tidak dihargai gitu ya, lukisan ini. Dan kembali dalam sejarahnya, 200 tahun itu sempat ya menghilang gitu ya, nggak jelas, misterius keberadaan daripada lukisan ini. Lalu muncul di satu lelang, itu kira-kira tahun 1881, oleh dua orang yang sangat bersahabat gitu ya. Tapi akhirnya dijual asal-asalan gitu, dengan harga ya sekarang itu katanya setara dengan 30 euro saja gitu. Lalu setelah orang yang milik ini meninggal, kemudian akhirnya yang sekarang museum menyimpannya, Mauritshuis Museum, itu kemudian ya beli, dapatkan, dan kemudian sekarang ada jadi satu koleksi di Mauritshuis Museum tersebut. Nilainya berapa? Nggak ada yang tahu, gitu. Nggak ada yang estimasi gitu. Tapi dari lukisan Vermeer yang lain, misalnya Saint Praxedis, itu dijual seharga 121,3 miliar. Lalu lukisan yang lain, yang Woman Seated at the Virginals, itu dijual seharga 439 miliar.
Dan Vermeer hanya hasilkan sekitar 34 sampai 36 lukisan gitu ya. Dua ini mungkin diragukan otentisitasnya gitu. Ini seorang yang menghasilkan karya yang sangat terbatas, dia meninggal muda juga gitu ya. Dan dia meninggal dalam kondisi miskin, bahkan nggak bisa beli kuburannya sendiri gitu. Dia harus dikuburkan di kuburan mertuanya gitu. Dan kota kelahirannya Delft itu tidak menghargai gitu. Sampai sekarang, kalau Bapak Ibu sekalian ke Delft gitu ya, itu dikatakan kota itu tempat di mana Vermeer dilahirkan. Mereka nggak punya satupun koleksi lukisan aslinya. Inilah sesuatu yang dianggap tidak berharga, tertimbun, tidak dihargai bahkan di tempatnya sendiri gitu ya. Ya sama kayak ucapan Tuhan Yesus gitu. Seorang nabi tidak dihargai di kotanya sendiri gitu. Ini Vermeer yang tidak dihargai, tapi pada akhirnya orang bisa melihat betapa berharganya. Gitu. Satu lukisan yang priceless, yang pada akhirnya dunia nggak tahu ini harganya berapa gitu ya. Begitu berharga, begitu bernilai. Dan seringkali hal yang rohani adalah hal yang seperti ini. Hal yang dianggap ya biasa-biasa saja gitu. Hal yang dianggap yang disepelekan oleh orang yang tidak ya dianggap perlu, yang ya kalau perlu masukkan gudang saja gitu ya. Dan mungkin nanti kalau mau ya meninggal baru kemudian cari Tuhan. Baru saat itu saya perlu Tuhan gitu. Tapi kalau tidak, ya mungkin agama suatu hal yang saya nggak perlu, nggak relevan dalam kehidupan saya gitu. Nggak bisa melihat betapa berharganya kerajaan sorga, kerajaan Allah, satu relasi dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang kita harus belajar gitu ya. Kerajaan sorga, sesuatu yang begitu bernilai, bagaimana kita bisa melihat itu bernilai. Dan yang kedua, adalah konsep tentang sesuatu yang berharga. Apa Bapak-Ibu sekalian? Apa sih nilai atau sesuatu yang kita anggap itu berharga? Boleh tampilkan slide-nya. Ya apa yang kita anggap itu berharga? Seringkali konsep kita itu dikaitkan dengan hal-hal materi kan. Tahun lalu gitu ya, Desember kalau tidak salah, itu saya khotbahkan Mazmur 39. Seringkali orang menimbun, tapi apa sih yang bisa ditimbun oleh orang gitu ya? Ya hal yang materi saja, hal yang fisik saja gitu. Tapi ada hal yang tidak bisa ditimbun, hal yang begitu berharga, itu waktu kita, hidup kita. Nah di Yunani ada satu pemahaman konsep akan kairos, konsep akan waktu, tapi bukan waktu yang berjalan seperti biasa gitu ya, seperti yaitu kronos gitu. Ya, ini tentu saja Bapak Ibu sekalian yang sudah familiar dengan ya khotbahnya Patong gitu, waktu dan hikmat, pasti juga mengetahui tentang mitologi ini. Itu kairos, satu dewa yang dikatakan menggambarkan kesempatan gitu ya, menggambarkan kedatangan dia akan mengubah kondisi. Dan digambarkan ya seperti ini. Seorang yang punya sayap, dan bukan cuma satu sayap gitu di punggungnya, tapi di dua kakinya pun ada sayap. Sehingga kalau kairos ini lewat, Bapak Ibu sekalian, maka akan tidak bisa dikejar. Nah kairos ini juga punya satu karakteristik yang lain, di mana rambutnya itu panjang di depan, tapi belakangnya ya botak gitu ya. Yang kembali mau menyatakan kalau kesempatan itu datang dan orang itu sudah siap untuk menyambut, menangkap kesempatan tersebut, maka itu bisa ditangkap kesempatan itu, kairos itu. Bisa dipegang rambut bagian depannya sehingga dia tidak kabur. Tapi kalau sudah lewat dan mau berusaha mengejar gitu ya, maka bagian belakangnya itu sudah botak gitu ya, sehingga tidak bisa ada sesuatu pun yang bisa direnggut. Ya menarik digambarkan di sini, kairos ini menghadap ke sebelah kiri gitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat menghadap ke sebelah kiri. Menggambarkan dia berlawanan ya secara arah waktu gitu. Bahwa kita sedang menuju future, tapi dia datang dari future, dari masa depan, yang kalau kita nggak sigap gitu ya, maka dia akan lewat. Sudah masuk ke masa lampau, maka sudah lewat kesempatan tersebut, dan kita tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Nah konsep kairos yang kita ya bisa pelajari gitu ya, dari ya, bijaksana orang Yunani yang coba gambarkan mengenai kesempatan. Digambarkan kakinya itu seperti berjalan, ya mengendap-endap gitu ya, berjalan dengan ujung jari kakinya sebelah kanan. Tapi kaki kirinya itu sudah siap untuk pergi dan berjalan dengan cepat, lari dengan cepat. Harap kita boleh belajar tentang konsep yang berharga, konsep kairos, tangkap kesempatan yang ada. Tiap orang mungkin bisa berbeda gitu ya. Tapi kembali, ada satu hal kairos yang
kesempatan yang berharga ini yang kita kejar, yang kita tahu kalau itu sudah lewat, maka tidak akan terulang lagi kesempatan itu. Saya percaya salah satu kairos yang penting gitu ya pada saat ini, ya pelayanan digital ini. Memang secara fisik ya saat ini nggak ada yang datang gitu ya, cuma tim yang bertugas saja gitu, dan beberapa orang. Tapi menjadi satu kesempatan di mana pelayanan yang bisa disebarluaskan ya kepada orang banyak. Dan sepertinya waktu sudah dia di-upload gitu ya, maka itu menjadi satu pelayanan yang bukan saja melayani ya gereja yang biasanya dibatasi secara fisik gitu, secara tempat, secara waktu, secara lokasi, tapi juga bisa melayani generasi-generasi yang berikutnya. Mereka yang nanti mungkin sudah bertumbuh lebih dewasa gitu ya, mau cari tahu kebenaran firman Tuhan. Mereka yang dapat kesempatan ya belajar itu. Sehingga satu pelayanan yang sifatnya kalau kita sudah bisa tangkap gitu ya, maka itu bisa menjadi berkat secara terus menerus. Harus kita tidak ya buang kesempatan tersebut gitu ya. Nah, hal yang lain gitu. Ini secara pribadi mungkin. Saya sendiri ya biasanya akan simpan ya sebuah pen gitu ya di dalam kantong gitu. Kenapa? Ya ini menjadi satu cara untuk menangkap ya kairos tersebut. Kalau ada satu pemahaman, insight yang menarik, pemikiran yang penting gitu ya, itu lewat begitu saja, maka kan ya susah mendapatkan kembali pemikiran tersebut. Tapi kalau ada pen gitu ya, maka kan gampang untuk kemudian ya catat supaya ingat apa sih yang tadi dapat begitu berharga gitu. Nah, orang-orang yang ikut PA, orang yang belajar gitu ya dengan memakai pen gitu ya, itu orang yang tidak melewatkan kairos tersebut. Ya memang sekarang zaman digital, saudara bisa ya mundurkan terus majukan lagi gitu ya. Tapi kalau kita ya tidak gitu ya, tidak ya pakai ya model yang sport seperti ini gitu ya, maka itu kesempatan itu akan lewat saja. Firman itu bernilai kekal gitu ya, tapi menariknya firman itu disampaikan ya tidak terlihat, disampaikan lewat suara, medium suara didengar gitu ya, tapi juga bisa hilang, bisa lewat begitu saja gitu. Harap kita bisa menjadi orang yang bijak gitu ya, orang yang pakai ya kesempatan untuk tangkap, grasp apa yang kekal tersebut, sekalipun hadir di dalam satu kesementaraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kristuslah yang menjadi hikmat yang dikatakan bijaksana dari sorga. He is the wisdom from heaven. Kristuslah yang bijaksana Allah, yang datang yang di atas kayu salib dalam kebodohan yang dianggap oleh dunia itu satu kebodohan. Tapi Kristus adalah yang demikian berharga, Kristus yang tersalib itu. Adalah hal rohani yang apa kita sadar atau tidak gitu ya. Seringkali kita kembali juga mungkin bisa sia-siakan. Sekalipun kita orang Kristen, kita gagal untuk ya belajar kebenaran firman Tuhan dan gali dan belajar lebih dalam lagi. Tapi orang-orang yang mengerti, adalah orang-orang yang rela pada akhirnya untuk membayar harga. Nah, kita tahu dalam ya, sejarah gereja ataupun dalam kitab suci gitu ya, ada orang-orang yang rela bayar harga, seperti ya gambaran Matius 13 tersebut. Mau bayar harga untuk mengikut Kristus. Para murid mula-mula itu dipanggil oleh Tuhan, dan mereka meninggalkan profesi mereka meninggalkan jala mereka. Yohanes, Yakobus bahkan meninggalkan jala dan perahu-perahu dan orang-orang upahan daripada bapa mereka untuk mengikut Kristus. Dan Matius juga dipanggil peninggalan pekerjaannya sebagai pemungut cukai untuk mengikut Tuhan. Mereka rela bayar untuk mengikut Kristus. Dan kembali dalam sejarah gereja, ini hanya dua gitu ya, cantumkan. Ya Francis dari Assisi dan juga Sundar Singh. Itu juga mengikut Kristus dengan membayar harga. Mereka harus lepas daripada kekayaan, lepas daripada relasi keluarga untuk mengikut Kristus. Nah, interpretasi yang melihat Kristus sebagai mutiara tersebut. Saya percaya ada poin penting di sana. Tapi poin yang lain gitu ya, adalah satu pertanyaan, apa kita bisa melihat gereja itu sebagai mutiaranya? Nah, pemikiran ini dimunculkan oleh A.W. Pink dan ada teolog-teolog di komentar yang lain. Dia juga menyatakan, ya gereja itu sebagai mutiara yang ya dicari. Dan ada kesulitan-kesulitan tentu saja, Bapak Ibu sekalian. Kan pedagang itu mencari fine pearls, terus ketemu satu mutiara yang berharga tersebut, lalu menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan mutiara itu.
Apakah gereja yang merupakan gambaran daripada mutiara yang disampaikan? Dan mungkin pemikiran awal kita akan berpikir, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tuhan itu sudah sempurna, Tuhan itu sudah ya demikian cukup pada dirinya. Dia yang paling mulia. Untuk apa? Ya Tuhan harus mencari ya manusia yang berdosa, manusia yang ya untuk apa Tuhan mendapatkan ya manusia yang berdosa terus dianggap seperti mutiara yang berharga. Bukannya satu kekonyolan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam ya apa respons ya kita akan hal itu gitu ya. Saya mau menjelaskan tentang Eros and Psyche. Ya kembali dari mitologi Yunani. Satu gambaran akan ya pertemuan kerinduan yang sama gitu ya. Dari manusia dan dari yang ilahi. Psyche itu tentu saja yang ilahi, gambaran akan jiwa manusia. Ya digambarkan seorang perempuan yang sangat cantik gitu ya. Psyche ini punya dua saudari yang lain, tapi Psyche ini yang paling cantik. Dan akhirnya karena kecantikannya orang-orang yang mengejar dia gitu ya, sehingga ada satu orang dewi yang akhirnya cemburu. Dewi ini namanya Dewi Aphrodite gitu ya. Aphrodite atau dalam bahasa bangsa Romawi itu terjemahkan sebagai Venus gitu ya. Ini dewi kecantikan yang akhirnya cemburu kepada ya Psyche, seorang mortal, seorang manusia yang juga cantik gitu. Dan kecemburuan daripada Aphrodite ini atau Venus ini kemudian ditujukan kepada Eros, anaknya Aphrodite atau Cupid dalam bahasa Romawi. Dikatakan suruh Eros untuk jadikan Psyche ini jatuh cinta pada yang jelek, dan yang jelek jatuh cinta pada Psyche. Nah, waktu Eros mau jalankan tugasnya ya dengan panahnya itu gitu ya, Cupid, dan mau ya tembakan panahnya tersebut, dia sendiri yang jatuh cinta pada akhirnya pada Psyche. Gitu. Tak dia kena arrow-nya atau bagaimana gitu ya. Kisahnya akhirnya dia yang jatuh cinta pada Psyche. Dan akhirnya dia mau menginginkan Psyche. Dan akhirnya Psyche akhirnya diserahkan kepada tanda kutip monster gitu ya. Monster yang tidak boleh dilihat sama sekali, tapi yang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Dan itu adalah Eros gitu. Dia dibawa ke satu palace yang demikian indah, beautiful. Tapi dengan satu syarat ya. Tiap malam dikunjungi, tapi tidak boleh melihat yang dia nikahi tersebut. Nah, ini satu ketentuan yang dia dengan Aphrodite tersebut. Nah, singkat cerita, Psyche menikmati, tapi kemudian dia merindukan keluarganya, dua saudarinya dibawa, bertemu, cakap-cakap, terus mereka yang menanamkan satu konsep mencurigai gitu ya. Jangan-jangan memang yang kamu nikah ini orang yang sebenarnya monster gitu. Seorang yang tidak ya jelek rupanya dan mau mencelakakan kamu, meskipun dia berbuat baik kepada kamu. Terus disuruh dikasih kepada Psyche ini sebuah pelita dan sebuah senjata gitu ya, pisau pendek gitu. Dan akhirnya Psyche itu ya terpengaruh sehingga waktu malam-malam dia bawa lampu tersebut untuk melihat gitu ya, siapa yang dia hidup selama ini. Dan waktu dia pegang itu untuk mendekati daripada orang itu, dan dia baru sadar gitu, ternyata orangnya bukan monster gitu ya, tapi seorang yang sangat ya rupawan luar biasa gitu. Itu Eros, itu adalah dewa gitu. Dewa yang pada akhirnya katakan waktu dia terbangun, dia kecewa sekali. Kasih tidak bisa dihidupi dengan seperti ini, tanpa satu kepercayaan, tanpa trust. Dan akhirnya Eros pergi meninggalkan Psyche. Dan Psyche menangis, dan menangis. Ini gambaran daripada jiwa manusia gitu ya. Mau mengingini desire, ada Eros, ada yang dikejar. Tapi pada akhirnya ya Eros itu harus ya pergi meninggalkan lu. Tapi Psyche terus berusaha mendapatkan Eros kembali, mau berjumpa kembali dengan kekasih yang dia ya cintai gitu ya. Dan akhirnya bertemu dengan Aphrodite, dikasih tugas. Dan dalam tugas yang terakhir, Psyche itu harus ke dunia orang mati, dunia Hades, untuk mendapatkan sedikit kecantikan dari istrinya Hades, untuk dimasukkan dalam kotak, lalu kotak itu nanti diberikan kepada Aphrodite. Singkat cerita dia berhasil dapatkan kotak tersebut ya. Tapi waktu didapatkan gitu ya, jadi kotak ini kotak kecantikan, kotak yang begitu berat, dan dia sudah melalui ya uji coba yang demikian sulit gitu ya dalam kehidupan dia untuk mendapatkan berjumpa kembali dengan Eros tersebut. Dan akhirnya dia berpikir dalam hatinya, ya saya mau mendapatkan sedikit saja kecantikan tersebut. Dan dia buka kotak itu, tapi akibatnya dia malah tertidur lelap dan tidak bisa bangun. Saat itulah Eros datang
dan membangunkan dia. Dia appeal kepada Zeus atau Jupiter dan membangkitkan Psyche dan mereka boleh bersama-sama. Nah, ini gambaran daripada kasih dalam Yunani, Greek, Roman culture gitu ya. Yang menyatakan ada satu mutual affection antara yang divine, yang ilahi dengan manusia. Jiwa manusia mencari yang indah, yang beauty, yang good, gambaran daripada Platonik gitu ya. Dan ada responsnya dalam mitologi Yunani. Dan kembali orang seperti C.S. Lewis gitu ya, melihat pentingnya gitu ya, bukan saja pemahaman secara dunia naturalis, mengabaikan malaikat dan lain-lain gitu ya. Sehingga dia pun memberikan satu karya yang teragungnya dikatakan magnum opusnya dia gitu ya. Yang menceritakan ulang mitos ini dari sisi yang perspektif yang lain. Dengan judul bukunya itu Till We Have Faces. Sampai kita memiliki muka. Ini gambaran daripada kebudayaan Yunani Romawi. Nah, apakah ini klop dengan apa yang digambarkan dalam Alkitab? Ya kembali kita harus kritisi gitu ya. Kita harus kritisi. Apa yang sebenarnya dianggap berharga menurut Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita. Markus pasal yang ke-8 ayat 36. Ini satu pertanyaan retorik. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Lose his soul, his psyche. Apa gunanya? Kalau kita mengejar seluruh dunia, kita dapatkan seluruh dunia, tapi kita kehilangan nyawa kita. Nyawa daripada manusia, the soul of a person, itu demikian berharga. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan dengan purpose inilah Tuhan Yesus turun untuk mencari jiwa yang terhilang. Itu mencari kita semua, Bapak Ibu sekalian saya. Dan apa cost yang harus dibayar oleh Kristus? Dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus mengosongkan dirinya menjadi hamba, taat sampai mati di salib. Dia bayar dengan dirinya sendiri. Dia mensubstitusi kita yang harusnya mati. Dia yang mati di atas kayu salib. Supaya kita boleh beroleh hidup tersebut. Dan bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya. Kerajaan sorga. Dalam kerajaan Allah. Inilah gereja yang bisa ditafsirkan sebagai mutiara tersebut. Bahwa Kristus yang membeli kita. Bukan kita dibeli Kristus. Kita tinggalkan semua untuk mengikut Kristus, tapi kita bukan membeli Kristus. Tidak ada itu dalam kamus kita. Tapi Kristus yang membeli kita, yang dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita, Bapak Ibu sekalian, itu yang dibeli Kristus. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan seluruh dunia yang bisa didapatkan oleh Kristus kalau dia menyembah kepada setan. Tapi dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darahnya. Darah Kristus, darah yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Maka sebagai responslah baru kemudian kita meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Kristus. Itu konteks daripada Matius 13 yang melanjutkan daripada Matius 12. Dalam kisah Matius pasal yang ke-12 bagian yang terakhir, itu mencatat perikop Yesus dan sanak saudaranya yang mereka yang mencari gitu ya. Terus kemudian orang banyak katakan, itu di luar ada ibumu, ada saudara-saudaramu. Tapi Tuhan Yesus berkata, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Poin ini mau menyatakan kepada kita bahwa kerajaan sorga yang diceritakan di pasal ke-13, kelanjutan daripada Matius 12 tersebut, kerajaan sorga adalah satu keluarga yang baru. Ada relasi yang baru, di mana relasi secara darah dan daging itu nggak bisa berbagian. Kristus tidak serta-merta langsung terima ibunya, langsung serta-merta terima saudara-saudaranya yang datang mencari dia. Tidak. Dan dalam perspektif perjanjian baru gitu ya, dalam Injil Matius, nah kita juga lihat bahwa orang Yahudi itu tidak serta-merta
masuk menjadi umat Allah. Siapa umat Allah? Umat Allah adalah gerejanya. The pearl yang digambarkan hanya satu. Tidak banyak. Bahwa gereja itu hanya satu, yang itu juga kita nyatakan dalam pengakuan iman kita. Bahkan iman ekumenikal. One Holy Catholic Apostolic Church. Gereja yang satu, yang kudus, yang dan yang rasuli. Inilah gereja yang hanya satu saja. Gambaran daripada one pearl ini. Bahwa ada satu kesatuan yang muncul hasilnya dari penderitaan. Bahwa gereja tidak mungkin muncul ada dalam dunia ini tidak mengalami penderitaan sama sekali. Tidak. Gereja itu harus mengalami satu penderitaan. Dan dalam penderitaan yang sama seperti yang Kristus alami. Maka ada bentukan Tuhan, ada layer demi layer yang dibentuk oleh Tuhan. Sehingga gereja nanti akan menjadi satu mutiara yang demikian indah yang dipakai oleh Tuhan. Ini satu proses pergumulan yang lama. Yang mulai dari permulaan yang hina, tersembunyi di dasar laut. Tidak bisa diobservasi. Tapi dalam penderitaan yang dihasilkan, pada akhirnya nanti dipakai untuk kemuliaan. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 21. Di dalam kota Yerusalem tersebut, itu ada 12 gerbang yang terbuat dari mutiara, 12 mutiara. Masing-masing gerbang itulah satu mutiara. Inilah gambaran gereja yang kemudian, yang hasil daripada penderitaan, hasil daripada kesulitan yang dilalui oleh gereja, yang termasuk pada masa pandemi ini. Pada akhirnya nanti akan dimunculkan kemuliaan yang mau Tuhan tunjukkan, yang mau Tuhan nyatakan. Karena ini menjadi satu insight yang kembali membukakan wawasan kita, betapa pentingnya gereja. Yang kembali bukan sesuatu yang asing. Calvin sendiri sudah nyatakan akan hal ini. Allah mengasihi gereja. Allah mengasihi dunia yang berdosa ini. Dia mengasihi kita bahkan sebelum dunia ini diciptakan. God's love is incomprehensible and unchangeable. Saya garis bawahi di sana. Rather, He has loved us before the world was created. Dia mengasihi kita, mencintai kita bahkan sebelum dunia diciptakan. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan dengan mengirimkan Kristus, ini didasari pada Roma pasal ke-5 ayat yang ke-8, Bapak Ibu sekalian. Bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Maka nggak ada alasan bagi kita mengatakan, saya belum cukup belum baik untuk boleh menerima keselamatan, itu boleh datang kepada Kristus. Tidak. Allah mengasihi kita bukan waktu kita sudah lebih baik atau lebih sempurna gitu, atau lebih indah, tidak. Tapi waktu kita masih berdosa, Allah mengasihi kita. Kristus datang dan mencari kita. Dan gerejalah yang pada akhirnya menyatakan keindahan tersebut, yang menyatakan bijaksana tersebut. Calvin dalam Institutio 3 ayat buku ketiga, chapter ke-20, seksi yang 23, dikatakan bahwa the church is for them, bagi para angels, para malaikat, is a theater in which they marvel at the varied and manifold wisdom of God. Gereja adalah satu panggung teater yang dimana waktu kita hidup bagi Allah, bagi Kristus, maka para malaikat memperhatikan masuk dalam ibadah kita. Para malaikat memperhatikan dan melihat betapa luasnya, betapa bijaksananya daripada bijaksana Allah itu yang muncul di dalam diri gereja. Inilah gereja yang menjadi subjek, yang menjadi objek daripada kasih-Nya Allah. Nah, bagian kisah yang indah, Bapak Ibu sekalian, itu tercatat dalam Lukas pasal ke-19. Ini gambaran tentang Zakheus. Zakheus, yang kita tahu kisahnya, tahu Kristus akan datang, dan dia lakukan apa? Dia tahu rute yang dimana Kristus akan lewati, dan dia pakai kairos tersebut, dia ambil kesempatan sebelum waktunya tiba, dia naik ke atas pohon ara. Dia naik ke sana, karena dia pendek tubuhnya, untuk bisa melihat sang hikmat sorgawi tersebut, yang lebih berhikmat dari Salomo, yang sang hikmat Allah itu sendiri, itu akan lewat. Maka di sini kita lihat indahnya,
manusia yang berhikmat, yang tentu saja diberikan oleh Tuhan, itu mengambil kairos yang ada untuk menjumpa dengan Tuhan yang akan datang. Dan itu dilakukan oleh Zakheus. Seorang yang menghargai Kristus, seorang menghargai Yesus. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat bukan manusia yang ditinggikan, sekalipun Zakheus adalah seorang yang berhikmat dalam hal ini. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan, bukan sebab Zakheus naik pohon ara dan kemudian anak manusia menyelamatkan dia, bukan itu. Tapi perspektifnya adalah Allah yang mencari. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah pertemuan daripada yang ilahi dengan manusia. Pertemuan daripada manusia yang berdosa, yang butuh keselamatan, tapi digerakkan oleh Roh Kudus untuk boleh mengejar, boleh mendapatkan Kristus sang hikmat tersebut. Dan akhirnya menggenapi misi daripada Kristus sendiri. Anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Harap kehidupan kita kehidupan yang seperti ini. Kehidupan yang mengejar kerajaan Allah, mengejar Kristus. Yang kita tahu, pada akhirnya Zakheus diselamatkan. Dia bagikan separuh daripada kekayaannya pada orang-orang yang memerlukan. Dan kalau ada orang yang dia rugikan, dia katakan dia akan ganti 4 kali lipat. Maka menjadi satu final refleksi akhir kita. Apa yang kita kejar Bapak Ibu sekalian? Setiap kita sedang menjual segala sesuatu. Tapi untuk mendapatkan apa? Yang kita jual apa? Kita harus menjual pada akhirnya hidup kita. Nafas kita, itu harus kita lepaskan, kita jual. Kita semua sama-sama memasuki tahun 2021 yang saat ini. Dan kalau kita melewati 2021, kita sama-sama menikmati 365 hari. Setiap harinya 24 jam. Tapi apa yang kita kejar? Apa yang kita dapatkan? Apa yang mau kita raih dalam kehidupan ini? Kalau kita hanya mau mengejar kekayaan saja, maka apa yang kita bisa dapatkan setelah kita dapatkan kekayaan tersebut? Itu juga akan lepas. Nah kalau Tuhan panggil, sebelum 365 hari, tahun 2021 ini, ya kita akan harus melepaskan akan hal tersebut. Maka kerajaan sorgakah yang berharga seperti mutiara yang kita kejar? Atau dunia? Mari kita jangan sampai meninggalkan kesempatan keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau kita masih masuk 2021, dan masih Tuhan berikan kesempatan, dengarkan firman, boleh bertobat kepada Dia, datang kepada Dia. Mari kita datang kepada Kristus. Sehingga sama seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Zakheus, pada hari ini, keselamatan tiba di rumah ini. Karena dia pun adalah anak Abraham. Zakheus punya rumah. Dan Bapak Ibu sekalian yang menonton streaming ini, Bapak Ibu sekalian nonton di rumah. Tapi apakah punya rumah satu kebahagiaan? Bukan. Kecuali keselamatan tiba di rumah Bapak Ibu sekalian. Kecuali Bapak Ibu sekalian datang kepada Kristus. Saya menutup dengan kalimat yang terakhir yang menjadi sindiran. He who dies with the most toys wins. Dia yang meninggal dengan mainan yang paling banyak, dialah yang menang. Apakah benar menang? Menurut saya jawabannya tidak, gitu kan? Karena dia meninggal. Hal yang sama yang disampaikan oleh Kristus. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Jangan sampai kita kehilangan yang berharga, Kristus, kerajaan sorga, hanya untuk mendapatkan yang fana, yang tidak bisa kita pertahankan. Orang kaya yang muda yang datang kepada Kristus, dia juga melihat Kristus berharga, tapi dia gagal meninggalkan segala sesuatunya demi mengikut Kristus. Jangan buang kesempatan itu. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Ya Tuhan belas kasihan pada kita semua. Mari kita masuk dalam doa, dan setelah itu kita akan berikan persembahan dan silakan mengirimkan pertanyaan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan, sekali lagi untuk pengajaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, menolong kami, mengejar bukan sesuatu yang fana, tetapi yang kekal, yang bernilai, yang Kristus sudah hadirkan dalam kehidupannya, dalam kematian yang ditanggung di atas kayu salib dan kebangkitannya, yang ditawarkan kepada kami sebagai janji untuk hidup yang kekal tersebut bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya.
Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang menonton streaming ini, yang berada di rumah masing-masing, supaya Tuhan boleh memberikan keselamatan itu tiba dalam rumah kami semua. Dengar doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin. Oke. Ya, ada dua pertanyaan yang masuk yang saya akan bacakan. Pertanyaan pertama. Semua saya mau bertanya dalam Matius 13 ayat 34 dikutip, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Orang banyak yang mendengar pengajaran Kristus, banyak orang-orang sederhana seperti nelayan dan orang miskin. Jika murid-murid Yesus saja tidak mengerti semua perumpamaan yang disampaikan Yesus, dengan maksud apakah Yesus menyampaikan ajaran dalam bentuk perumpamaan, selain untuk menggenapi firman yang disampaikan para nabi? Ya, ini pertanyaan yang baik gitu ya, yang bagus. Ya, bagian ini menyatakan Tuhan Yesus mengajar gitu ya, dengan perumpamaan itu menggenapi bagian yang disampaikan oleh para nabi. Nah, Matius pasal yang ke-13 juga menyatakan Kristus memberitahukan maknanya kepada murid-muridnya. Dan itu tercatat dalam Matius 13 ayat yang ke-10-11 gitu ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus,
kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Dan selanjutnya. Ada dua maksud ketika Tuhan Yesus mengajar di dalam perumpamaan. Perumpamaan ini satu cerita yang sederhana gitu, yang kembali ya sangat mudah kita dengar, kita terima, kita ya mengerti gitu. Tetapi kerohaniannya, makna dalamnya di balik itu, apakah kita langsung serta-merta mengerti? Jawabannya tidak gitu ya. Kembali para murid pun perlu diberitahukan oleh Tuhan Yesus makna daripada ya perumpamaan yang dia jelaskan. Siapa orang yang menabur tersebut, benih tersebut apa maksudnya? Lalu siapa yang dimaksud dengan lalang, orang yang menabur lalang tersebut dan lain-lain. Itu perlu dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus tidak menjelaskan semuanya. Nah pada akhirnya, tujuan Tuhan Yesus adalah pertama, bagi orang-orang yang akan diselamatkan, kita diberikan privilege tersebut sama seperti para murid untuk boleh mengerti pengajaran disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan. Tapi bagi orang-orang yang tidak diselamatkan, Tuhan Yesus dengan eksplisit juga nyatakan, itu di ayat yang ke-13 dan 14, pasal yang 13 ini. Supaya mereka melihat, tetapi mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Dan di sana ayat 14 dan 15 itu mengutip dari Nabi Yesaya, nubuatannya. Maka ada dua maksud memang yang Tuhan Yesus kerjakan. Cerita yang sama, tapi akan dua macam respons, dua macam pendengar. Ada yang percaya, ada yang mau tahu, ada yang mau belajar, ada yang bertanya, ada yang mau menggali kebenaran firman Tuhan dan ya mau cari tahu perumpamaan tersebut. Ada orang yang mendengar firman yang sama, ya tapi lewat begitu saja. Inilah orang-orang yang melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Saya percaya Nikodemus adalah salah satu orang yang pertama-tama ya mau ya mendengar tapi tidak mendengar, melihat tapi tidak melihat, yang ditegur oleh Kristus. Diajarkan oleh Kristus tentang lahir baru, harus lahir dua kali, lahir dari roh. Dan itu tidak dimengerti oleh Nikodemus sama sekali. Pada akhirnya dia datang pada akhirnya dia percaya, dia menjadi murid Kristus. Gitu. Tapi dia datang, ada kerendahan hati, ada kerelaan untuk boleh dia datang belajar daripada seorang yang jauh lebih muda daripada dia, kalau dia sudah seorang Farisi. Inilah perspektif daripada ya Nikodemus gitu, yang kita bisa ya lihat. Gitu. Satu cerita yang sama, lahir baru. Gitu. Orang Kristen mungkin datang ke gereja setiap minggu, hal yang sama gitu ya, dengar firman yang sama. Tapi ada orang-orang yang memang sudah dilahir barukan, ada orang yang tidak peduli, sambil dia datang hadir mungkin secara fisik juga gitu ya, tapi lebih sibuk dengan ya handphonenya gitu, main chat atau dan lain-lain gitu. Beda Bapak Ibu sekalian. Tuhan mengajar dengan perumpamaan, tapi siapa yang membukakan untuk bisa mengerti, itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan hal yang sama, setiap kali kita firman Tuhan itu diberitakan, nah akhirnya setiap daripada kita juga berdoa supaya Tuhan yang mencelikan mata rohani kita dan bisa mengerti, melihat keindahan daripada firman Tuhan yang diberitakan. Ini yang pertama. Yang kedua, gereja dikatakan sebagai mutiaranya. Bagaimana dengan para church? Ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak melihat di sini bukan melihat gereja sebagai sebuah institusi gitu ya. Tapi gereja sebagai satu kesatuan dengan Kristus, gereja yang dikatakan sebagai tubuh Kristus gitu. Sehingga kalau kita bedakan church dengan para church, itu pembedaan secara institusi gitu. Padahal kembali orangnya adalah ya gereja juga, orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Orang Kristen yang adalah tubuh Kristus yang didiami oleh Roh Kudus sebagai bait Allah. Nah, dalam pengertian ini kita tidak membedakan antara ya hanya gereja secara institusi yang plural gitu ya. Terus para church ini juga nggak relevan di dalam kehidupan waktu Injil dituliskan atau waktu para rasul memberitakan Injil gitu. Tapi persoalan yang ada waktu itu adalah lebih ya ada dua komunitas itu, komunitas Yahudi dengan komunitas ya orang-orang yang tak bersunat, orang-orang Yunani gitu, non-Jews. Dan bagaimana dua ini harusnya dimengerti sebagai satu komunitas yang sama, sebagai satu gereja, one church, yang digambarkan sebagai satu mutiara tersebut. Ya harap ini bisa menjadi satu pemahaman yang lebih menjelaskan gitu ya dari pertanyaan. Dan yang ketiga, saya menangkap perumpamaan itu seolah kita harus lakukan sesuatu untuk dapatkan mutiara. Bukankah keselamatan itu anugerah semata? Mohon penjelasan. Ya, saya rasa saya sudah jelaskan tadi di kisah Zakeus gitu ya. Kisah Zakeus yang sepertinya waktu pertama kita lihat, seolah-olah ini inisiatif daripada Zakeus ya untuk bisa ya melihat Kristus yang akan ya berlewat dari jalan tersebut, untuk bisa berpapasan, berjumpa
mungkin kontak mata juga gitu ya. Itu hanya itu saja yang diinginkan oleh ya Zakheus itu. Tapi pada akhirnya kita lihat siapa yang punya inisiatif? Anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kristuslah yang punya inisiatif untuk lewat ya kota tersebut, untuk masuk ke kota Yeriko, melintasi kota tersebut. Harus ada inisiatifnya kita lihat dari Tuhan. Maka kita lihat waktu kita misalnya memberitakan Injil, terus kita ya nyatakan panggilan gitu. Siapa yang mau ya terima Tuhan? Gitu. Bukan kita sedang menyatakan kamu bisa diselamatkan ya karena kamu ya berdiri berangkat tangan terus mulai percaya pada Tuhan, bukan itu gitu. Tapi tetap konsep keselamatan itu konsep anugerah semata. Hal yang sama gitu. Saya teringat daripada ilustrasi pendeta Michael Shea gitu ya. Beliau katakan ya seringkali waktu kita mungkin ambil dari yang lain juga gitu ya. Waktu kita ya mau masuk kayak tanda kutip ada satu pintu gitu ya, pintu yang menggambarkan keselamatan kita gitu ya. Di depan itu dikatakan pintu gerbang itu ya barang siapa yang percaya ya masuk dan akan mendapatkan keselamatan gitu ya. Terus kemudian kita masuk dan melewati itu. Tapi waktu kita sudah lewat, terus kita lihat belakang ya, terus nyata tulisan di belakang itu dikatakan ya keselamatan itu semata-mata dari Allah saja. Hanya anugerah semata saja gitu. Nah itu perspektif yang kembali ya kita lihat dalam perspektif Zakheus gitu. Seorang yang sepertinya berinisiatif mau mencari Tuhan, tapi pada akhirnya Tuhanlah yang datang mencari dia supaya keselamatan tiba kepada Zakheus. Nah bukan suatu hal yang kita harus pertentangkan. Ya ada pertanyaan lagi masuk. Saya melihat gereja sekarang merasa puas dengan jumlah jemaat yang banyak, tetapi belum tentu orang-orang di gereja sudah mengalami kelahiran baru. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, saya rasa kalau gereja merasa puas dengan jumlah yang banyak, ya gereja masih belum jalankan fungsinya gitu ya. Dan kenapa gereja Reform Injili Indonesia itu didirikan? Ya karena kita percaya ada mereka yang waktu diberitakan Injil, mereka akan bertobat, mereka akan percaya. Ini yang beban dan doa daripada pendeta Stephen Tong, yang dari awal gitu ya, itu mengutip dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Maka di sini ya ada orang-orang di luar itu ya, yang kita harusnya nggak pernah merasa puas dengan jumlah ya orang yang banyak. Dan Pak Tong juga selalu ingatkan itu ya, jangan puas kalau ya gereja kamu penuh gitu. Itu bukan gereja kamu penuh, tapi itu dinding 4 sisi yang buat gereja itu tampak penuh. Coba buang, hancurkan sisi yang ada gitu, maka terlihat kosong gitu. Jadi kita tidak pernah puas gitu, tapi kita akan terus beritakan Injil dan termasuk ya dengan PA semacam ini gitu, supaya lebih banyak orang yang boleh kenal Tuhan. Ya, dan harap ya setiap orang yang mendengar firman boleh sungguh-sungguh diberikan kesempatan oleh Roh Kudus bertobat, percaya, dan mengikut Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Ya mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih sekali lagi Tuhan, untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami, pemahaman harta rohani, satu kekayaan yang tidak bisa hilang, yang Tuhan berikan kepada kami. Jangan biarkan kami orang-orang yang diberikan telinga tapi tidak bisa mendengar, yang diberikan mata tapi tidak bisa melihat. Tapi kiranya Tuhan karuniakan kepada kami untuk boleh melihat kerajaan Allah, boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, boleh menikmati hidup yang kekal tersebut, yang Tuhan sudah janjikan dalam Kristus yang dibangkitkan, yang Tuhan sudah berikan melalui Roh Kudus sebagai satu jaminan bagi kami untuk boleh menikmati hidup yang sama. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami. Siapkan hati kami juga untuk masuk ke ibadah besok. Kayak Tuhan boleh menyertai gerejamu di segala tempat pada ibadah pada hari Minggu besok. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam, Tuhan Yesus berkati.